Sempat memicu keraguan di awal karirnya bersama Real Madrid, Vinicius Junior memberikan pembuktian bahwasanya ia menjadi bintang baru Real Madrid. Datang sebagai wonderkid termahal, Vinicius memikul beban berat bersama skuad Los Blancos. Para penggemar membuat ekspektasi besar kepada winger Brazil tersebut. Meskipun harus jatuh bangun, Vinicius berhasil membuktikan kalau dirinya bukan wonderkid gagal. Bakatnya sepadan dengan harga yang dibayarkan Real Madrid untuknya. Dari bocah yang dulunya dicampakan, dia menjelma menjadi pemain pilar Real Madrid. Tak ayal kegemilangannya ini membuat Los Blancos meraih berbagai kesuksesan. Bagaimanakah kisah Vinicius Junior bisa bangkit dari keterpurukannya? Penyambutan meriah. Vinicius José Paisao de Oliveira atau yang biasa dikenal Vinicius Junior. Ya, pemain kelahiran 2000 itu menampilkan permainan luar biasanya bersama Flamengo. Namanya sudah melejit setelah Vinicius tampil baik bersama Flamengo U13. Berikutnya ia juga sukses mengantarkan timnas Brazil U15 meraih kejuaraan Amerika Selatan. Puncak kesuksesan Vinicius terjadi saat dirinya berhasil berseragam timnas Brazil U17. Dalam kompetisi itu ia menjadi pencetak gol terbanyak dengan melesakkan total 19 gol. Pelatih Brazil U17 saat itu yakni Carlos Amadeu tak bisa berkata-kata. Vinicius punya segalanya untuk menjadi pemain berkualitas tinggi, bermain untuk klub besar di dunia. Dia sudah memiliki kualitas teknik dan tetap berkepala dingin di tengah glamor yang mengelilinginya. Tak berselang lama setelah ucapan itu, Vini langsung memainkan debutnya bersama Flamengo Senior di tahun 2017. Di usianya yang baru menginjak 16 tahun, ia sudah memainkan laga profesional perdananya di Serie A Brazil. Saat itu Flamengo berhadapan dengan Atlético Mineiro di Liga Brazil pada 13 Mei 2017. Jantung saya berdebar-debar. Itu adalah momen yang paling gugup dalam hidup saya. Tak disangka, laga itu disaksikan langsung oleh salah satu perwakilan Real Madrid. Raksasa Spanyol itu langsung menaruhkan hatinya melihat penampilan debut Vinicius Junior. Puncaknya terjadi saat Vinicius berhasil mencetak gol debutnya kala berhadapan dengan Palestino. Pemain yang akrab dengan nomor punggung 20 itu berhasil mencetak 1 gol. Tahun 2018 menjadi tahun yang selalu diingat oleh Vinicius Junior. Di tahun tersebut, Real Madrid meresmikan pembelian dirinya dengan mahar 45 juta euro atau 735 miliar rupiah. Vinicius pun menyampaikan beberapa ambisi dan targetnya bersama Real Madrid. Saya datang ke sini untuk menjadi bagian dari tim utama Real Madrid. Saya akan bekerja keras dan menjadi pemain penting. Namun saat itu Vinicius belum bisa bergabung ke Real Madrid karena terkendala suatu aturan. Pemerintah Brazil memang melarang pemain yang berusia di bawah 18 tahun untuk berkarir di luar negeri. Namun Real Madrid tetap menyepakati transfer Vinicius. Real Madrid dan Flamengo telah menyepakati transfer hak federatif pemain Vinicius Junior mulai Juli 2018. Pemain akan tetap berada di klub saat ini sampai Juli 2019. Madrid di laman resmi. Usai diresmikan, pelatih timnas Brazil U17, Carlos Amadeu, mengatakan Vini adalah sosok yang menjanjikan. Dia menjanjikan, tapi kita jangan sampai terlalu antusias dulu. Dia anak yang baik, tapi masih sering membuat kesalahan dan saya harap kita semua bisa bersabar. Legenda Real Madrid seperti Roberto Carlos juga tak luput berkomentar. Bermain untuk Real Madrid harus menjadi sebuah kebanggaan untuknya. Namun, dia punya tanggung jawab untuk berkembang setiap hari. Saya berharap dia beruntung dan saya yakin dia akan cepat menjadi idola klub. Vinicius pun merasa bersyukur karena bisa bergabung ke Real Madrid. Bermain di Real Madrid merupakan mimpinya yang kini menjadi kenyataan. Saya mengucapkan selamat tinggal kepada klub yang telah memberikan saya segalanya. Omongan Vinicius itu tak sesuai dengan apa yang diucapkannya. Menurut kabar yang beredar, Vinicius merupakan seorang penggemar berat Barcelona. Hal tersebut disampaikan oleh mantan pencari bakat Blaugrana bernama Andre Curry. Dia menangis ketika Barcelona menyelesaikan comeback mereka atas PSG ketika mereka menang dengan skor 6-1. Tak tampil konsisten.
Meski diemban dengan ekspektasi yang besar, Vinicius Junior gagal beradaptasi dengan cepat di Santiago Bernabeu pada musim perdananya, yakni musim 2018-2019. Pelatih Real Madrid saat itu, Julen Lopetegui, mengirimkan Vinicius ke Real Madrid B. Dia diharapkan bisa mempelajari cara bermain dan taktik di kompetisi Spanyol. Sejak bergabung dengan Real Madrid, Vinicius telah mengubah gaya menyerangnya. Kini ia lebih banyak bermain di sisi kiri dan memiliki banyak kemampuan alami. Hanya masalah waktu kapan ia akan tampil bersama tim utama. Hal paling penting dari Vinicius adalah mentalnya yang luar biasa. Ia juga sangat ingin belajar dan berkembang dan selalu berusaha memberikan apapun yang kami minta darinya, ucap Julen Lopetegui seperti dikutip dari Onda Cero. Tak disangka Vinicius langsung dipanggil ke dalam skuad utama Real Madrid. Sayangnya dia gagal mendapatkan tempat utama hingga Lopetegui dipecat pada pekan ke-10. Bahkan Vinicius cuma mendapatkan jatah 12 menit dari 2 laga yang dimainkannya. Saat itu, ex-Flamingo ini kalah saing dari Marco Asensio dan Gareth Bale yang sering bertukar di posisi winger. Real Madrid memutuskan untuk memecat Julen Lopetegui. Saat itu posisinya digantikan oleh Zinedine Zidane sebagai pelatih utama Los Blancos. Di bawah asuhan Zidane, Vinicius kembali gagal mendapatkan tempatnya. Saat itu Zidane hanya memainkan Vinicius sebanyak 14 pertandingan di musim 2018-2019. Akan tetapi pelatih Prancis itu lebih sering menaruh Vinicius melalui bangku cadangan. Dia pun memberitahu alasan mengapa sering mencadangkan Vinicius. Aku mengakui kalau Vinicius mempunyai bakat hebat dengan skill individunya. Akan tetapi aku tidak terlalu suka dengan cara bermainnya, ungkap Zidane. Menanggapi komentar itu, Vinicius mengaku tak terlalu mempermasalahkannya. Dia berkata kalau setiap harinya Zidane selalu berbicara kepada saya dan melakukan segala hal untuk membuat saya senang. Zidane adalah idola besar untuk siapapun. Dia adalah legenda sebagai pemain dan kini dia adalah legenda sebagai pelatih. Saya pun merasa grogi ketika pertama kali memasuki ruang ganti usai kembali ke Madrid. Saya harus menemukan ritme. Secara mental, saya merasa lebih baik dari musim lalu. Saya senang berada di sini dan bermain dengan sukacita. Itulah yang paling penting, pungkasnya. Meskipun begitu, penampilan Vinicius sempat mendapatkan sorotan dari para fans. Penggemar menganggap Vinicius hanya bisa menggiring bola dan tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan, warga Santiago Bernabeu kerap mengejek Vinicius dengan menyebutnya sebagai Lord. Kemarahan para penggemar juga dilontarkan oleh rekan satu tim Vinicius, yakni Karim Benzema. Kejadian itu terbukti pada pertandingan Real Madrid berhadapan dengan Borussia Mönchengladbach. Saat itu, Benzema meminta Ferland Mendy untuk tidak mengoper kepada Vinicius. Alhasil, selama babak kedua, pemain Prancis ini tidak menghiraukan Vini sama sekali. Usai laga, Benzema pun memberikan komentarnya terkait konflik yang terjadi. Demi nyawa ibu saya, Vinicius seperti bermain melawan kami. Tutur Benzema seperti isi rekaman yang dikeluarkan oleh RMC Sport tersebut. Kebangkitan Vinicius Junior. Real Madrid yang kurang puas dengan performa Vinicius langsung memboyong Eden Hazard dari Chelsea. Pemain asal Belgia ini didatangkan dengan mahar 115 juta euro. Penampilan hebat Hazard di Chelsea membuatnya disukai oleh Zinedine Zidane. Kedatangan Hazard membuat Zidane berpikir untuk menduetkannya dengan Vinicius. Saya tidak melihatnya sebagai hal yang mustahil. Tapi bukan itu masalahnya. Kami berusaha untuk membuat pemain senyaman mungkin, kata Zidane seperti dilansir Goal. Posisi Vinicius adalah posisi Eden, tetapi itu tidak berarti apa-apa. Saya suka menempatkan para pemain di tempat mereka, tetapi dalam pertandingan mereka bisa bermain bersama. Saya tidak ragu tentang itu. Vinicius berusia 19 tahun. Dia harus belajar banyak hal dengan aman, taktis, dan lain-lain. Tetapi dia adalah sosok pria yang ingin bekerja dan itulah yang dia lakukan, kata Zidane. Di saat mengalami kesulitan, Vinicius mendapat dukungan langsung dari para senior, terutama Sergio Ramos yang saat itu masih menjabat sebagai kapten Real Madrid. Vinicius menyebut jika Ramos selalu membantu karirnya dengan memberikan dukungan moral. Tak heran jika Vinicius memuji Ramos sebagai sosok pemimpin di dalam ruang ganti. Ramos dilahirkan untuk melakukan tugas sebagai kapten. Ia mengerti waktu yang tepat untuk berbicara dengan Anda dan membantu Anda, kata Vinicius.
Seiring berjalannya waktu, Zidane sadar akan kemampuan gemilang Vinicius. Pelatih asal Prancis ini pun perlahan memberikan kepercayaan kepada sang pemain. Zidane pun membantah kalau dirinya selalu mencampakkan bakat dari Vinicius. Kalian mengatakan bahwa ia tidak mendapatkan kepercayaan dari saya yakin sekali dengan talenta Vinicius karena saya adalah pelatihnya. Hasilnya, Vinicius mulai mendapat kepercayaan saat masih dilatih Zidane. Buktinya, di musim 2019-2020, dia tercatat mampu memainkan 35 pertandingan dan berhasil melesakkan 5 gol. Di musim berikutnya, yakni 2020-2021, Zidane semakin percaya dengan Vinicius. Walaupun tak langsung menjadi andalan, perlahan tapi pasti Vinicius menjadi andalan Real Madrid. Zidane bahkan sempat memainkan Vinicius di posisi bek sayap kanan. Posisi itu sebenarnya bukan posisi asli Vinicius. Dia pun tak mengeluhkan posisi yang diberikan oleh Zidane. Saya tidak pernah bermain di sana sebelumnya, tapi saya harus selalu siap untuk membantu tim saat mengenakan seragam Real Madrid. Sikap pantang menyerah dan rela berkorban demi tim membuat Vinicius makin dipercaya Zidane. Beberapa pujian kerap dilontarkan Zidane untuk mengapresiasi performa apik Vinicius. Dia bermain sangat baik, dia membantu tim. Vini mendapatkan tambahan motivasi dengan mencetak gol. Itu bagus untuk kepercayaan dirinya. Pujian tersebut dikeluarkan Zidane saat Vinicius tampil impresif melawan Liverpool di Liga Champions. Vinicius memborong 2 gol dan membantu Los Blancos menang 3-1. Di musim itu ia bermain sebanyak 49 pertandingan di ajang La Liga dan Liga Champions. Secara total, Vini mampu mencetak 6 gol dan 7 assist. Alhasil performanya pun meningkat pesat dibandingkan musim sebelumnya. Pembuktian Vinicius Junior. Setelah mampu bangkit di era Zidane, Real Madrid justru memecatnya di musim 2021-2022. Saat itu posisinya digantikan oleh Carlo Ancelotti yang diikat kontrak sampai tahun 2024. Di bawah tangan dingin Don Carlo, Vinicius menjelma jadi pemain kunci Los Blancos. Kepercayaan yang diberikan Ancelotti berhasil dibayar tuntas Vinicius lewat performa gemilangnya. Di musim itu pula Vinicius berhasil mengantarkan pasukan Los Blancos meraih gelar Liga Champions. Gelar itu menambah raihan trofi si kuping besar El Real menjadi 14 trofi. Tak cuma mengantarkan Real Madrid juara, Vinicius juga tampil gemilang dengan mencetak 22 gol. Dia bahkan jadi tanda mematikan di lini penyerangan bersama Karim Benzema. Tak ayal Ancelotti merasa terkesima dengan penampilan Vinicius. Vinicius punya kemampuan dan fisik yang luar biasa istimewa. Kemampuannya dalam mencetak gol patut mendapat apresiasi. Karir gemilang Vinicius tidak membuatnya menjadi pemain panutan. Sebaliknya, ia justru sering mendapat serangkaian tindakan rasisme oleh sekelompok supporter lawan. Tak cuma di dalam lapangan, Vinicius juga sering mendapat serangan rasis di sosial media. Bahkan di bulan Mei lalu, Vinicius mendapat cacian di laga menghadapi Valencia. Saat itu para supporter meneriaki Vinicius dengan sebutan monyet. Dani Ceballos angkat bicara dan meminta La Liga untuk segera melindungi Vinicius. Vinicius tidak dihormati di semua stadion Spanyol. Anda harus melindunginya. Hal seperti ini harus dihentikan. Akibat kejadian rasis yang diterima berulang kali, Vinicius dirumorkan ingin hengkang dari Real Madrid. La Liga dinilai bukan tempat yang aman untuk Vinicius dari tindakan rasisme. Namun Los Blancos tak ingin bintang barunya itu pergi meninggalkan Santiago Bernabeu. Mereka dilaporkan telah menyiapkan kontrak besar untuk Vinicius. Kabarnya mantan pemain Flamengo itu mendapatkan gaji sekitar 300.000 pound sterling atau 5,7 miliar rupiah setiap minggunya. Tak cuma itu, Vinicius juga akan mendapat kontrak baru, yakni sampai tahun 2028. Real Madrid pun memagari Vinicius dengan klausul rilis mencapai 1 miliar.